Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Absari dari kelompok 3 bersama teman-teman saya yang bernama Kalista Fauzia Hidayat, Huzaima Desi Rahmadani, Mutiara Ainur Rahman Maksum, dan Putri Widiawati. Kali ini kita akan membahas tentang International Chamber of Commerce atau ICC. Next. Di sini, apa aja sih yang kita bahas? Yang pertama, ada yang namanya penjelasan organisasi tentang ICC itu sendiri. Yang kedua, tentang kebijakan harmonisasi dan unifikasi yang dilakukan. Dan yang ketiga, perjanjian atau standar internasional yang dihasilkan. Next. Organisasi ICC, International Chamber of Commerce atau ICC, adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1919. Sekretariat Internasional Organisasi dibentuk di Paris dan International Court of Arbitration (ICC) didirikan tahun 1923. Organisasi ini merupakan organisasi nirlaba internasional yang bekerja mempromosikan dan mendukung perdagangan global dan globalisasi. Organisasi ini berperan sebagai perwakilan sejumlah bisnis dunia dalam ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi, pembuatan lowongan kerja, dan kemakmuran. Karena ICC merupakan organisasi global yang terdiri dari negara anggota, ICC memiliki akses langsung ke pemerintah nasional di seluruh dunia melalui komite nasionalnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Mutiara Ainur Rahman Maksum. Harmonisasi kebijakan yang ditempuh ICC. ICC tidak berupaya menciptakan unifikasi hukum. Kebijakan yang ditempuhnya adalah memberikan aturan-aturan dan standar-standar atau rules and standards di bidang hukum perdagangan internasional. Kedua bentuk aturan ini sifatnya tidak mengikat. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari pendirian ICC bahwa dunia usaha sebaiknya tidak atau dipengaruhi sedikit mungkin oleh campur tangan penguasa. ICC berpendirian biarlah dunia usaha saja yang mengatur atau membuat aturan bagi mereka sendiri. Dana aturan-aturan yang sifatnya atau yang datang dari luar, termasuk aturan-aturan yang dibuat ICC, haruslah bersifat sukarela saja. Namun, demikian aturan-aturan ICC, termasuk standar-standar ICC, ini memiliki pengaruh yang cukup tinggi. Bahkan beberapa aturan rules-nya telah diikuti dengan sukarela dan seksama oleh para pelaku dagang, seperti misalnya perbankan. Bahkan standar-standar yang dikeluarkan oleh ICC telah banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang yang dibuat oleh para pelaku bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Huzaima. Kepada Huzaima dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh ICC. Ini adalah contoh dari kebijakan yang sifatnya itu sukarela dan tidak mengikat. Yang pertama itu contohnya ada the Rules of Arbitration of ICC, yaitu sebagai lembaga arbitrasi internasional, ICC memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk merujuk pada pihak arbitrasi internasional atau tidak, sesuai dengan Klausul B bahwa tentang pihak yang berselisih itu sudah menyetujui untuk membahas dan mempertimbangkan untuk merujuk kepada sengketa aturan mediasi di ICC ini. Ketika sudah setuju, barulah aturan dari arbitrasi ini pada ICC harus dipatuhi. Yang selanjutnya ini, yang kedua ada UCP atau Uniform Custom and Practice for Documentary Credits. Itu meskipun UCP ini terdiri dari 39 pasal mengenai aturan perdagangan internasional, yang salah satunya adalah tentang peraturan LC atau Letter of Credit yang biasa menjadi sarana pembayaran dalam perdagangan internasional. Namun ICC ini tuh tidak memaksa dan tidak mewajibkan setiap importir ataupun eksportir untuk menggunakan LC dalam sistem pembayaran mereka ketika mereka melakukan perdagangan internasional. Namun ketika mereka sudah menggunakan LC, barulah peraturan dari LC itu harus dipatuhi seperti itu. Next. Selanjutnya akan dibaca oleh Putri Widiawati. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai perjanjian yang dilakukan oleh ICC.
Yang pertama itu ada agen komersial, di mana pihak-pihak yang merundingkan perjanjian keagenan di luar negeri itu menghadapi kesulitan karena tidak ada undang-undang seragam yang disepakati secara internasional untuk perjanjian agensinya, sehingga para pihak harus bergantung pada undang-undang nasional, dan hal ini juga tidak memperhitungkan sifat internasional dari kontrak. Untuk itu, ICC memberikan solusi alternatif yang fleksibel, menggunakan aturan kontrak yang seragam dan tidak didasarkan pada hukum nasional tertentu. Yang kedua adalah perjanjian konsorsium. Perjanjian konsorsium adalah kontrak yang dibuat oleh ICC untuk menjawab kebutuhan segala pihak karena merupakan sebuah sistem yang adil bagi semua pihak dan mengakomodasikan keinginan semua pihak untuk proses pengambilan keputusan dengan suara bulat yang solid, alokasi partisipasi, dan penyediaan sumber daya yang jelas. Dan selanjutnya adalah perjanjian kerahasiaan, di mana ini dirancang untuk membantu pebisnis dan pengacara dengan menyediakan model yang seimbang dan andal yang dapat digunakan dalam transaksi lintas sektor dan perbatasan, praktis dan fleksibel. Perjanjian kerahasiaan model ICC ini dan klausal kerahasiaan model ICC ini adalah alat penting untuk membantu bisnis yang terlibat. Selanjutnya adalah perjanjian distributor. Model kontrak ICC tentang kedistribusian ini memberikan kerangka kontrak yang seragam yang menggabungkan praktik perdagangan internasional yang berlaku. Ini secara khusus berlaku untuk perjanjian di mana distributor bertindak baik sebagai pembeli dan pengecer atau sebagai importir yang mengatur distribusi di negara tempat mereka beroperasi. Selanjutnya adalah keadaan kahar, yaitu ICC telah menyediakan para pedagang internasional dengan klausul model siap pakai off the peg, yang mana pihak dalam kontrak internasional dapat memasukkan ke dalam kontrak mereka. Selanjutnya adalah ada waralaba, di mana model perjanjian ini adalah model yang ICC buat untuk menanggapi kebutuhan yang berkembang akan model kontrak yang sederhana dan mudah digunakan yang mencerminkan keragaman kontrak waralaba. Yang selanjutnya adalah merancang dan menegosiasikan kontrak komersial internasional. Kontrak ini menjelaskan masalah seputar kontrak internasional dan akan membantu pengacara dan pebisnis menghindari jebakan yang paling umum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yang terakhir, yaitu Kalisa Fauzia Hidayat. Kepada Kalisa dipersilakan. Terima kasih Nadia. Selanjutnya saya akan membacakan dan menjelaskan tentang merger dan akuisisi. Perjanjian merger dan akuisisi secara garis besar adalah pengalihan suatu perusahaan atau bisnis dan mencakup berbagai kontrak. Model ini merupakan alat yang sangat berharga bagi pihak dan pengacara yang tidak mengkhususkan diri dalam kontrak M dan E dan membantu penyusunan kontrak sederhana. Ini mencakup masalah paling umum yang terlibat sambil memberikan fleksibilitas yang cukup bagi para pihak untuk menyelesaikan situasi khusus untuk diri mereka sendiri. Lalu selanjutnya ada kontrak model startup. ICC menyediakan serangkaian model hukum yang seimbang yang akan menghemat waktu dan biaya hukum perusahaan baru saat bernegosiasi dan menyusun perjanjian dengan investor dan karyawannya. Lalu selanjutnya adalah kontrak perantara sesekali. Model ini menyediakan platform hukum yang unik dan seimbang yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlebih dalam perjanjian non-penghindaran dan kerahasiaan dan meminimalkan resiko penipuan dan kesalahpahaman. Ini mencakup definisi layanan yang akan diberikan oleh perantara dan deskripsi hak eksklusif perantara, serta memberikan perlindungan terkait pembayaran biaya perantara. Selanjutnya adalah transfer teknologi. Kontrak model ini mencakup situasi di mana produsen melisensikan paket informasi dan hak kekayaan industri pada perusahaan penerima lisensi. Penerima lisensi kemudian juga dapat memproduksi produk menggunakan teknologi pemberi lisensi. Selanjutnya adalah lisensi merek dagang. Lisensi merek dagang internasional model ICC membahas situasi di mana pemilik merek dagang terkenal melisensikan merek dagang tersebut kepada perusahaan yang akan menggunakan sehubungan dengan produk selain
yang diproduksi atau dijual oleh pemberi lisensi. Lalu yang terakhir adalah transaksi turnkey. ICC menyediakan transaksi turnkey untuk menyiapkan model kontak turnkey internasional untuk digunakan dalam proyek-proyek besar. Untuk menyediakan platform unik dan seimbang bagi kontraktor dan pengusaha yang adil bagi semua pihak, model tersebut juga mengakomodasi keinginan semua pihak dan kepastian harga dan ruang lingkup. Kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif, dan kebutuhan akan alokasi risiko yang lengkap dan transformasi. Selanjutnya ada standar internasional yang dihasilkan dari ICC terdapat pada Incoterm, yaitu tentang penggunaan istilah dalam penghitungan perdagangan internasional. Contohnya adalah FOB, merupakan kependekan dari Free on Board, yang secara sederhana diartikan sebagai harga barang. Sedangkan Chief atau Cost Insurance dan Freight, yaitu total nilai harga plus ongkos kirim dan asuransi. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Sebelum penutup, ada sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.